Saudara-saudara terkasih, berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai ayat 6. Saya bacakan cuplikannya saja ayat pertama. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ayat kedua. Jadi sebenarnya sejak zaman dahulu, Allah itu punya perhatian, memperhatikan manusia, dan ada karya untuk selalu menyelamatkan manusia. Melindungi, mengingatkan, menegur melalui orang-orang pilihannya, para nabinya. Tetapi pada zaman akhir, yaitu pada zaman Yesus, tidak melalui perantaraan nabi, tapi langsung ia hadir dalam wujud rupa pribadi anak manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri, untuk hadir dekat dan bersama dengan manusia sendiri. Nah, sekarang dalam bacaan Injil. Injilnya diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, Allah memang sudah sangat dekat dengan manusia dalam pribadi Yesus. Dia tidak jauh lagi. Dia hadir menyapa, ada tinggal bersama-sama dengan manusia. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi sudah tergenapi dalam diri Yesus. Maka ajakan Yesus adalah berubahlah dari sikap hidup yang kurang baik dan tidak benar menjadi lebih baik dan benar. Bertobatlah, percayalah kepada Injil pewartaannya. Dilanjutkan ayat berikutnya, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, bagian ini saya ingat akan malam inaugurasi Joseph Ratzinger yang kemudian mengambil nama gelar kepausannya adalah Paus Benediktus ke-16. Ini terjadi pada tanggal 14 April 2005 yang lalu. Malam inaugurasi, beliau Paus Benediktus mengambil teks ini. Yesus berkeliling berjalan di pinggir danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas lalu menyapa. Lalu ikutlah aku. Lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Yang menarik dalam malam inaugurasi Paus Benediktus ke-16 dilantik menjadi Paus adalah soal menjala manusia. Konteks ikan disamakan dengan hidup manusia. Ikan punya habitat, punya wilayah ia hidup, yaitu air. Manusia punya habitat, punya ruang lingkup hidup, yaitu bumi manusia atau dunia ini. Nah, mengapa dijadikan penjala? Dari penjala ikan diubah menjadi penjala manusia. Penjala ikan, menurut malam inaugurasi Paus waktu itu, dunia ini sudah tercemar atau sudah terkontaminasi. Bahasa sekarang yang sedang sangat telinga kita sering mendengar, sedang terpapar oleh begitu macam adanya bahaya, pengaruh yang tidak baik yang bisa membahayakan. Dan fungsinya menjala ikan adalah dalam misi untuk menyelamatkan, melindungi, menolong dengan cara memindahkan dari suatu habitat tertentu dijala untuk kemudian diambil dan diselamatkan. Itu konteks yang saya ingat ketika
kami masih frater dulu, tingkat-tingkat akhir. Membaca, diajak oleh dosen merenungkan, dan kemudian mempresentasikan itu. Malam inaugurasi Paus Benediktus ke-16 itu. Menjala manusia bukan berarti untuk menjala dan kemudian untuk kepentingan diri sendiri memanfaatkan atau mengkonsumsinya, tetapi menjala manusia dalam rangka untuk mengambil mereka dari situasi yang agak membahayakan, lalu situasi yang kurang baik karena paparan, karena adanya bahaya tertentu, untuk diselamatkan, dilindungi dan dibantu. Ini saudari-saudara, kalau kita terapkan dalam bahasa kita sekarang, bisa jadi bahwa kita dipanggil juga untuk menjadi penjala-penjala manusia. Bukan hanya Simon dan Andreas, tetapi Yesus mengajak para murid dengan dalam arti dia melibatkan orang banyak, menjadi teamwork, kerjasama. Bukan hanya Yesus sendiri, tapi dia mempercayakan kepada teamwork, kerjasama dengan team working, jaringan-jaringan. Dan itu bukan hanya Anda, bukan hanya saya, tapi kita bersama-sama menjadi teamwork, menjadi jejaring dari Yesus untuk bahu-membahu melakukan sesuatu yang baik, menyelamatkan diri sendiri dan sesama. Konteksnya apa? Zaman virus corona ini, mari kita saling menjaga satu sama lain, mengikuti protokol kesehatan, anjuran pemerintah, ojo bandel. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.